Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri. Saya mahasiswa Institut Setiami, Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen, Prodi Hubungan Masyarakat, dengan nomor NPM CG 2211274. Mohon izin untuk saya menjelaskan hasil dari pemahaman saya sendiri, apa itu Pancasila dalam sejarah Indonesia. Pancasila dalam sejarah Indonesia. Alasan perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia: yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia; yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia; yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia; yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa; yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Dan yang kedua, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Dan yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volges, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur maksudnya nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Beberapa argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa-masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada saat itu Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan sehingga seolah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, argumen tentang terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS. Dan pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal berikut. Pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetap terbukti Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for listening to. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.